Sehingga menurut saya penangkapannya Pak Dadan di Kejagung ini bukan karena beliau maling saja, tetapi bawa pesan dari Presiden kepada Pak Dadan bahwa malingmu kurang canggih. Maka diganti oleh Bu Nani yang mungkin cara malingnya akan lebih canggih. Kalau kepalanya saja sudah maling berarti bukan Badan Gizi tapi Badan Garong Nasional. Sehingga menurut saya penangkapannya Pak Dadan di Kejagung ini bukan karena beliau maling saja, tetapi bawa pesan dari Presiden kepada Pak Dadan bahwa malingmu kurang canggih. Maka diganti oleh Bu Nani yang mungkin cara malingnya akan lebih canggih. Dan Bu Nani sendiri kan sempat sampaikan ke saya waktu itu ketika saya ngetik maling berkedok gizi, beliau sampaikan bahwa ada ketua BEM yang menyampaikan MBG itu maling berkedok gizi. Tapi saya tunggu-tunggu kok malingnya tidak ketangkep-ketangkep. Saya berharap malingnya segera ketangkap. Begitu kata Bu Nani waktu itu. Di sekitar bulan Mei kalau tidak salah. Setelah Pak Dadan ditangkap dan kemudian Bu Nani jadi kepala BGN, saya jadi tahu kenapa Bu Nani kok sejak itu pengen malingnya ketangkep. Mungkin supaya beliau yang jadi kepala malingnya. Mungkin ya. Nah, kita Mungkin ya. sama-sama ingin bilang bahwa kalau sistemnya tidak diubah, kalau peserta atau penerima manfaat itu masih tidak tertarget, maka MBG sampai kapanpun adalah maling berkedok gizi. Iya juga sih. Wah, berani sekali nih anak. Kalau kepalanya saja sudah maling berarti bukan Badan Gizi tapi Badan Garong Nasional. Dan jelas bahwa apa yang kita sebutkan berkali-kali itu tidak salah. Kita sebut bahwa MBG ini bukan makan bergizi gratis tapi maling berkedok gizi. Pak Sony, salah satu wakil kepala BGN yang ditangkap itu, saya punya pengalaman khusus. Apa tuh? Beliau itu sempat mengatai saya monyet ketika saya mengkritik MBG. Dan terima kasih Pak Sony dan selamat untuk memproses nasibnya yang baru. Semoga tidak kedinginan kalau di ruang-ruang tahanan nanti. Kalau setelah Pak Dadan ditangkap tidak ada perbaikan sistem di dalam menjamin akuntabilitas daripada penggunaan anggaran di MBG, maka yang terjadi sebenarnya bukan penegakan hukum, tetapi penumbalan, pengambing hitaman. Pencopotan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN tidak boleh dibaca sebagai bentuk ketegasan, melainkan sandiwara politik murahan. Paginya masih mendampingi Presiden Prabowo ke sekolah, malamnya sudah dicopot. Tragis bagi seorang Dadan yang juga penerima bintang Mahaputra. Sebagai plot sandiwara, ini cocok. Ada ironi, tragedi, dan bikin publik terkejut karena memang itu tujuannya. Langkah ini terlalu dangkal jika hanya berhenti pada pembebas tugasan. Seharusnya Dadan tidak cukup dicopot. Dia harus diperiksa secara hukum. Publik menuntut pertanggungjawaban nyata atas rentetan kasus keracunan puluhan ribu siswa di program MBG. Alokasi anggaran BGN yang syarat kejanggalan hingga laporan dugaan penyelewengan yang telah dilayangkan oleh KPK. Tanpa adanya proses hukum yang transparan, keputusan ini mutlak hanya pengalihan isu. Dadan memang sudah lama menjadi sorotan tajam. Publik tentu belum lupa dengan komentar ngawurnya terhadap ide konyol mendirikan program MBG bagi sekolah di Arab Saudi. Oleh karena itu, pencopotan yang tiba-tiba ini patut dicurigai sebagai modus untuk menyelamatkan muka aktor intelektual atau pucuk pimpinan pemerintahan yang posisinya jauh lebih tinggi. Jika kita jeli melihat dinamika akhir-akhir ini, sorotan dan kritik publik sedang mengarah tajam ke puncak kekuasaan. Anggaran MBG yang menyebabkan tekanan fiskal dan vampir bagi dana pendidikan. Mengorbankan Dadan adalah cara mudah untuk meredam turbulensi politik tersebut. Masa sih? Skenario asal Bapak senang ini kian benderang jika kita melihat figur penggantinya Nani Esdeang. Penunjukan Nani adalah blunder baru yang menegaskan bahwa BGN tidak dikelola dengan basis meritokrasi, melainkan kompromi bagi-bagi jatah. Nani sama sekali tidak memiliki kompetensi maupun rekam jejak yang relevan dengan dunia gizi, kesehatan publik maupun tata kelola program pangan berskala masif seperti MBG. Alhasil pergantian ini bukan solusi untuk memperbaiki gizi anak bangsa, melainkan sekedar pengalihan isu dan rotasi elit demi pergantian pemain belaka. Pergantian kepala BGN dari Dadan Hindayana ke Nani Esdeang kembali memperlihatkan pola lama. Jabatan strategis lebih banyak diisi berdasarkan kedekatan politik ketimbang keahlian dan pengalaman. Pergantian dari Dadan ke Nani sebenarnya pergantian ahli serangga ke tukang kata-kata. Ibaratnya program MBG akan masuk 2 kali ke dalam jurang jenis yang sama. Pengelolaan bukan karena kompetensi, matinya meritokrasi. Dadan, akademisi IPB yang pakar entomologi atau ilmu serangga, memang tak memiliki latar belakang gizi manusia. Sejak awal diragukan mengelola program gizi. Kini ia digantikan Nani, wartawan senior yang pernah mengelola media, mungkin termasuk rubrik kuliner.
namun juga tak memiliki pengalaman dalam mengelola program gizi dan tata kelola pangan skala nasional. Jabatannya sebelum ini seperti hadiah dan bagi-bagi jatah. Komisaris Independen Pertamina, Wakil Ketua Pengentasan Kemiskinan, dan Wakil Ketua BGN Bidang Komunikasi Publik. Alasan penunjukan Nani bukan berdasarkan meritokrasi, tapi karena orang lama di lingkaran Prabowo. Ia sudah aktif sebagai tim sukses sejak Pilpres 2019. Nama Nani mengingatkan publik pada kasus Ratna Sarumpait 2018-2019. Saat itu Ratna yang juga bagian dari tim pemenangan Prabowo menyebarkan hoax penganiayaan yang kemudian terbukti palsu. Ia divonis 2 tahun penjara karena menyiarkan berita bohong dan menimbulkan keonaran. Nani termasuk orang paling awal yang terlibat kasus kebohongan itu. Dia ikut menyebarkan dan membawa kebohongan Ratna ke Prabowo. Nani pernah ikut menjerumuskan Prabowo. Meski akhirnya Ratna dikeluarkan dari tim kampanye itu, kasus itu menunjukkan risiko ketika loyalitas lebih diutamakan daripada kompetensi dan integritas. BGN bukan lembaga biasa, bukan tim sukses. Ia mengelola program MBG dengan anggaran ratusan triliun dan target jutaan penerima manfaat setiap hari. Kegagalan di tingkat operasional bukan hanya soal efisiensi anggaran, tetapi langsung menyentuh kesehatan dan masa depan generasi anak Indonesia. Ketika posisi kunci diisi oleh orang yang lebih mahir merangkai kata atau setia secara politik daripada memahami ilmu gizi dan logistik pangan, publik berhak bertanya, apakah program ini masih soal membangun fondasi gizi generasi bangsa atau sekedar pergantian pemain untuk jatah orang terdekat? Pengelolaan gizi dari ahli serangga ke tukang kata-kata hanya akan menjadikan program MBG masuk 2 kali ke jurang yang sama. Harusnya Pak Dadang, kepala BKN itu udah masuk penjara, Bang. Loh, setelah 28.000 anak-anak Indonesia itu keracunan MBG, kepala BKN itu sudah diberi tanda jasa kehormatan oleh Presiden. Harusnya Pak Dadang, kepala BKN itu udah masuk penjara, Bang. Bukan dapat tanda jasa kehormatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ASNL? Dimanapun berada sahabat di weekend ini, semoga selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, dan semoga selalu dilancarkan urusannya ya, dan dimudahkan, amin ya robbal alamin. Sahabat, ini cukup ngeri ya, kembali Ketua BEM UGM ya, Mas Tio Ardianto ini menyampaikan sebuah sarkasme yang cukup istilahnya tuh sarkasme tingkat dewa ini ya, setelah Bu Nani SDang ini diangkat oleh Pak Prabowo, lalu kemudian dalam tanda kutip ya dijatuhkan oleh Ketua BEM ini, yang luar biasa ya, berani sekali ini anak muda ini ya, dengan mengatakan bahwa BGN ini menjadi badan garang nasional ini menurut beliau ya, ini menurut Ketua BEM UGM ini. Dan saya kira Bu Nani sudah menggembor-gemborkan setelah menggantikan Pak Dadan Hindiana ya menjadi kepala BGN yang baru, menggembor-gemborkan terkait dengan efisiensi ya, mudah-mudahan betul ini ya. Walaupun sebetulnya begini ya, kalau memang pemerintah serius untuk efisiensi, saya kira untuk MBG ini tidak harus mengganggu anggaran pendidikan dan kesehatan ya. Ya banyak presentasi yang pernah mungkin kita tonton ya di media sosial, bahwa dana yang sebesar itu sesungguhnya tidak harus ya menggerus dari anggaran pendidikan dan kesehatan ya, atau mungkin untuk pembangunan infrastruktur yang lain. Walaupun secara pribadi, ini pendapat pribadi, saya lebih cenderung bahwa daripada MBG ini saya lebih cenderung untuk membangun infrastruktur, menciptakan lapangan kerja ya, dengan membangun pabrik misalnya ya, atau mungkin dengan infrastruktur yang lain yang terkait dengan menunjang pendidikan, misalnya perbaikan sekolah dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa di pelosok sekolah itu masih sangat memprihatinkan, ada yang tanpa gedung dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan saja ya, walaupun kritik mulai mengalir terkait dengan pergantian Ketua Badan Gizi Nasional ini, yang beberapa pihak memandang jangan dilihat dari sisi pergantian atau pencopotan Pak Dadan ini, jangan dilihat hanya terkait dengan atau satu sisi saja, tetapi lihat juga bahwa ini mungkin juga sebuah pengalihan isu, katanya seperti itu, dan harus tetap dikawal barangkali ya. Apakah benar apa yang terjadi kemudian itu perbaikan-perbaikan akan segera dilakukan ya, terutama efisiensi dan lain sebagainya. Dan jangan lupa ya, bagi mereka yang terlibat dalam permainan-permainan anggaran yang sangat telanjang kita saksikan, itu diproses dengan secara adil ya, diberikan hukuman yang setimpal bagi mereka yang menyandang gelar koruptor. Demikian sahabat, mudah-mudahan ini bermanfaat dan
selalu saya doakan mudah-mudahan sahabat selalu diberikan kesehatan. Terima kasih sudah menonton ya. Kita jaga akhlak selalu dan selamat weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.